Ketahanan keuangan bukan sekadar seberapa tebal saldo di rekening tabungan Anda. Di era yang serba cepat dan penuh ketidakpastian, nilai sejati sebuah jaringan profesional seringkali melampaui apa yang dapat diukur dengan angka di layar perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda menelusuri mengapa relasi profesional menjadi aset paling berharga dalam menghadapi gejolak ekonomi, bagaimana cara membangun jaringan yang benar-benar berdampak, serta meninjau contoh nyata seorang profesional yang berhasil mengubah krisis menjadi peluang berkat jaringan yang kuat. Semoga setelah menonton video ini, Anda tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga siap melangkah dengan strategi yang teruji. Awal mula pemikiran ini muncul ketika saya mendengar cerita seorang rekan yang baru saja mengalami pemutusan kontrak kerja secara tiba-tiba. Ia memiliki tabungan yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama 6 bulan. Namun ketika tagihan listrik, cicilan rumah, dan kebutuhan anak mulai menumpuk, ia merasa terjepit. Di saat itulah seorang mantan kolega menghubunginya, menawarkan posisi sementara di sebuah startup yang sedang berkembang. Tanpa jaringan itu, ia mungkin harus menjual aset atau mengajukan pinjaman dengan bunga tinggi. Dari sini, muncul pertanyaan mendasar, mengapa uang tunai tidak selalu menjadi jaminan utama, sementara hubungan profesional dapat membuka pintu yang tak terhitung jumlahnya? Untuk memahami hal ini, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan ketahanan keuangan. Secara tradisional, ketahanan keuangan diukur dari seberapa besar cadangan likuid yang dimiliki seseorang, biasanya dalam bentuk tabungan atau investasi yang mudah dicairkan. Namun, pendekatan ini mengabaikan dua faktor penting, kecepatan respons terhadap perubahan dan kemampuan memanfaatkan peluang yang muncul secara tak terduga. Di dunia kerja modern, perubahan dapat terjadi dalam hitungan minggu, bahkan hari. Perusahaan dapat merumahkan karyawan, pasar dapat beralih, atau teknologi baru dapat menggantikan model bisnis lama. Dalam situasi seperti ini, memiliki jaringan yang dapat menyediakan informasi, rekomendasi, atau bahkan pekerjaan baru menjadi lebih berharga daripada menunggu tabungan mencair. Jika kita bandingkan nilai nyata antara jaringan profesional dan saldo bank, terdapat 3 dimensi utama yang perlu dipertimbangkan. Pertama, likuiditas. Uang memang dapat langsung digunakan, tetapi jaringan menawarkan likuiditas dalam bentuk akses ke peluang kerja, akses ke pasar, bahkan akses ke pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas Anda. Kedua, multiplier effect. Setiap orang dalam jaringan Anda memiliki jaringan mereka sendiri. Ketika Anda membantu satu orang, kemungkinan besar bantuan itu akan berbalik kepada Anda dalam bentuk peluang yang tidak terduga. Ketiga, ketahanan jangka panjang. Tabungan akan habis jika tidak diisi kembali, sedangkan jaringan dapat terus tumbuh asalkan Anda merawatnya dengan konsisten. Namun, tidak semua jaringan memberikan nilai yang sama. Ada jaringan yang hanya bersifat formal, seperti daftar kontak di LinkedIn yang tidak pernah Anda ajak bicara. Ada pula jaringan yang bersifat emosional, yang terbentuk dari kepercayaan dan saling membantu. Ketika berbicara tentang ketahanan keuangan, yang paling berpengaruh adalah jaringan yang memiliki kedalaman hubungan, relevansi industri, dan kemampuan bertindak cepat. Oleh karena itu, membangun jaringan bukan sekadar menambah jumlah teman di media sosial, melainkan menciptakan hubungan yang dapat diandalkan ketika dibutuhkan. Beranjak ke solusi, saya ingin memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang dapat Anda terapkan untuk mengubah jaringan profesional menjadi sumber ketahanan keuangan yang nyata. Kerangka ini terdiri dari 3 pilar utama, pemetaan nilai, investasi hubungan, dan aktivasi jaringan. Pemetaan nilai berarti Anda mengidentifikasi siapa saja dalam lingkaran Anda yang memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah dalam situasi krisis atau peluang. Investasi hubungan melibatkan upaya sadar untuk memperkuat hubungan tersebut melalui interaksi yang bermakna. Aktivasi jaringan adalah tahap di mana Anda menggerakkan jaringan untuk mencapai tujuan spesifik, misalnya menemukan pekerjaan baru atau mendapatkan referensi proyek. Langkah pertama dalam pemetaan nilai adalah melakukan audit pribadi terhadap semua kontak yang Anda miliki. Mulailah dengan menuliskan nama, peran, dan bidang keahlian mereka, serta seberapa sering Anda berinteraksi. Fokuskan pada orang-orang yang berada di posisi strategis, seperti pemimpin tim, pengusaha, atau profesional senior di industri yang Anda minati. Selanjutnya, nilai potensi kontribusi mereka dengan mempertimbangkan 3 faktor, relevansi, kecepatan respons, dan kedalaman hubungan. Relevansi menilai seberapa dekat bidang mereka dengan kebutuhan Anda. Kecepatan respons menilai seberapa cepat mereka dapat memberikan bantuan. Kedalaman hubungan menilai seberapa kuat ikatan kepercayaan yang telah terbangun. Dari hasil analisis ini, Anda dapat menyusun daftar prioritas yang menjadi dasar investasi hubungan selanjutnya. Investasi hubungan bukan sekadar mengirim pesan, "Hai, apa kabar?"
secara sporadis. Ini melibatkan pendekatan yang terstruktur namun tetap alami. Salah satu cara efektif adalah dengan memberikan nilai terlebih dahulu. Misalnya, ketika Anda menemukan artikel atau peluang yang relevan dengan bidang mereka, kirimkan secara pribadi dengan catatan singkat yang menunjukkan mengapa Anda pikir itu bermanfaat. Atau, tawarkan bantuan dalam proyek mereka, bahkan jika itu hanya sekadar memberikan masukan. Dengan cara ini, Anda menempatkan diri sebagai sumber daya yang dapat diandalkan, bukan sekadar penerima bantuan. Selanjutnya, jadwalkan pertemuan rutin, baik secara daring maupun tatap muka, untuk memperdalam hubungan. Pertemuan ini tidak harus selalu berfokus pada urusan bisnis. Berbagi cerita pribadi, hobi, atau tantangan hidup dapat meningkatkan ikatan emosional, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan. Setelah jaringan mulai terjalin dengan kedalaman yang memadai, tiba saatnya mengaktifkannya. Aktivasi jaringan harus dilakukan dengan strategi yang jelas dan tidak terkesan memaksa. Misalnya, ketika Anda sedang mencari peluang kerja, mulailah dengan menginformasikan kepada beberapa kontak terdekat bahwa Anda terbuka untuk peluang baru, sambil menekankan keahlian spesifik yang Anda miliki. Sertakan contoh konkret dari proyek terbaru yang menunjukkan kemampuan Anda. Kemudian, minta mereka untuk menyebarkan informasi tersebut ke jaringan mereka yang relevan. Penting untuk memberi mereka ruang untuk menolak atau menunda, karena memaksa dapat merusak hubungan. Jika respons tidak langsung, tetaplah menjaga komunikasi dengan memberikan update tentang progres Anda, sehingga mereka tetap terlibat dalam proses. Berikutnya, mari kita bahas 3 langkah praktis yang dapat Anda terapkan mulai hari ini untuk memperkuat jaringan sebagai fondasi ketahanan keuangan. Langkah pertama adalah menargetkan pertemuan berkualitas dengan orang-orang yang berada di posisi strategis dalam industri Anda. Carilah acara industri, seminar, atau pertemuan komunitas yang memungkinkan Anda berinteraksi secara langsung. Saat berada di sana, fokuskan pada mendengarkan cerita mereka, mengajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan mendalam, dan mencatat poin penting yang dapat Anda tindak lanjuti. Langkah kedua adalah membangun kebiasaan berbagi nilai secara konsisten. Setiap minggu, pilih 1 atau 2 kontak dan kirimkan sesuatu yang relevan. Bisa berupa insight dari buku yang Anda baca, data pasar terbaru, atau bahkan rekomendasi vendor yang dapat membantu mereka. Kebiasaan ini akan menempatkan Anda di benak mereka sebagai sumber informasi yang berguna. Langkah ketiga adalah menciptakan sistem pengingat pribadi untuk mengaktifkan jaringan pada saat dibutuhkan. Misalnya, ketika Anda merencanakan perubahan karir, buatlah daftar kontak yang dapat memberikan referensi, kemudian hubungi mereka secara pribadi dengan penjelasan singkat tentang tujuan Anda dan apa yang Anda harapkan. Sistem ini membantu Anda tidak terjebak dalam kebingungan mencari bantuan secara mendadak. Bergerak ke contoh nyata, izinkan saya menceritakan kisah seorang profesional bernama Rina. Rina bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan FMCG selama 8 tahun. Pada awal tahun 2023, perusahaan tempatnya bekerja mengalami restrukturisasi besar-besaran dan memutuskan untuk mengurangi tim pemasaran sebanyak 20%. Rina termasuk dalam daftar yang terkena pemutusan kontrak. Pada saat itu, tabungan Rina cukup untuk menutupi biaya hidup selama 4 bulan, namun ia khawatir tidak akan cukup jika proses pencarian pekerjaan memakan waktu lebih lama. Untungnya, selama 3 tahun terakhir, Rina aktif berpartisipasi dalam komunitas digital marketing di kota tempatnya tinggal. Ia rutin menghadiri meetup bulanan, menulis artikel di blog pribadi, dan membantu teman-temannya dengan analisis data kampanye. Ketika pemutusan kontrak terjadi, Rina langsung menghubungi 2 orang yang ia anggap paling berpengaruh dalam jaringan tersebut. Seorang pendiri startup e-commerce yang pernah menjadi pembicara di salah satu meetup, dan seorang senior manajer di agensi periklanan yang pernah berkolaborasi dengan Rina dalam sebuah proyek kampanye bersama. Rina mengirimkan email singkat yang menjelaskan situasinya, menyertakan portofolio terbaru, dan menawarkan untuk membantu mereka dalam proyek apapun yang sedang berjalan. Pendiri startup tersebut, yang sedang mencari ahli strategi pemasaran untuk meluncurkan produk baru, langsung mengundang Rina untuk bergabung sebagai konsultan lepas. Sementara itu, senior manajer di agensi memberikan referensi kepada rekan-rekannya, yang pada akhirnya menghasilkan tawaran kerja tetap dengan gaji yang lebih tinggi daripada posisi sebelumnya. Dalam waktu 3 bulan, Rina tidak hanya berhasil menutupi kebutuhan finansialnya, tetapi juga mengubah karirnya menjadi lebih fleksibel dan berpotensi lebih menguntungkan. Kasus Rina menegaskan bahwa jaringan yang dibangun secara konsisten dapat menjadi jaring pengaman yang lebih kuat daripada sekadar menabung. Meskipun jaringan memiliki potensi luar biasa, ada risiko umum yang seringkali diabaikan oleh banyak profesional. Risiko pertama adalah mengandalkan jaringan yang terlalu sempit atau homogen.
Jika semua kontak Anda berada di satu industri atau satu level senioritas, Anda akan terbatas pada peluang yang serupa. Sehingga ketika industri tersebut mengalami penurunan, jaringan Anda tidak dapat memberikan alternatif yang memadai. Solusinya adalah memperluas lingkaran ke bidang yang berdekatan, misalnya menghubungkan diri dengan profesional di sektor teknologi jika Anda berada di bidang tradisional, atau berinteraksi dengan investor dan mentor yang dapat membuka perspektif baru. Risiko kedua adalah hubungan yang bersifat transaksional semata. Jika Anda hanya menghubungi orang ketika membutuhkan bantuan, mereka akan menganggap Anda sebagai beban, bukan mitra. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, serta memastikan bahwa setiap interaksi memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak. Risiko ketiga adalah kurangnya dokumentasi atau pencatatan. Tanpa catatan yang teratur tentang siapa yang dapat membantu dalam bidang apa, Anda akan kesulitan mengaktifkan jaringan secara tepat waktu. Membuat catatan sederhana dalam aplikasi catatan pribadi, mencatat tanggal interaksi, topik pembicaraan, dan potensi kolaborasi, dapat mengurangi risiko ini. Bagaimana cara mengukur apakah upaya membangun jaringan Anda berhasil meningkatkan ketahanan keuangan? Ada beberapa indikator yang dapat Anda pantau secara periodik. Pertama, frekuensi interaksi yang bermakna. Jika dalam 3 bulan terakhir Anda berhasil mengadakan pertemuan atau percakapan mendalam dengan setidaknya 5 orang yang berada di posisi strategis, itu menandakan jaringan Anda aktif. Kedua, tingkat konversi peluang. Misalnya, dari setiap 10 orang yang Anda hubungi untuk mencari peluang kerja, setidaknya 1 memberikan referensi atau tawaran. Tingkat konversi ini dapat menjadi tolok ukur seberapa efektif jaringan Anda dalam menghasilkan hasil konkret. Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan atau peluang. Jika Anda mulai menerima tawaran kerja lepas, proyek konsultasi, atau bahkan peluang investasi yang berasal dari jaringan, maka jaringan tersebut telah menjadi sumber pendapatan tambahan yang meningkatkan ketahanan keuangan Anda. Evaluasi secara rutin, misalnya setiap 6 bulan, akan membantu Anda menyesuaikan strategi, memperkuat hubungan yang kurang aktif, dan menambah kontak baru yang relevan. Setelah memahami pentingnya jaringan, kerangka kerja, langkah praktis, contoh nyata, serta risiko dan cara evaluasi, mari kita rangkum poin penting yang perlu Anda ingat. Ketahanan keuangan tidak hanya diukur dari seberapa tebal saldo bank, melainkan dari seberapa cepat Anda dapat mengakses peluang ketika situasi berubah. Jaringan profesional yang kuat memberikan likuiditas dalam bentuk akses, memperbesar efek multiplier, dan menawarkan ketahanan jangka panjang. Untuk memanfaatkan jaringan tersebut, pertama lakukan pemetaan nilai dengan menilai relevansi, kecepatan respons, dan kedalaman hubungan. Kedua, investasikan waktu dan energi untuk memberi nilai terlebih dahulu, menjaga komunikasi rutin, dan membangun kepercayaan emosional. Ketiga, aktifkan jaringan dengan strategi yang terarah, menginformasikan kebutuhan Anda secara jelas, dan tetap memberi update tentang progres Anda. Hindari jaringan yang sempit, bersifat transaksional, atau tidak terdokumentasi. Pantau indikator frekuensi interaksi, tingkat konversi peluang, dan diversifikasi sumber pendapatan untuk memastikan jaringan Anda memang meningkatkan ketahanan keuangan. Akhir kata, saya mengajak Anda untuk memulai langkah kecil hari ini. Pilih 1 orang dalam jaringan Anda yang belum pernah Anda ajak bicara secara mendalam, kirimkan pesan pribadi yang menunjukkan ketertarikan Anda pada apa yang mereka kerjakan, dan tawarkan bantuan konkret. Lakukan ini secara konsisten, dan dalam beberapa bulan ke depan Anda akan merasakan perubahan signifikan dalam rasa aman finansial Anda. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, beri komentar di bawah tentang tantangan terbesar Anda dalam membangun jaringan, atau bagikan pengalaman Anda ketika jaringan membantu Anda melewati masa sulit. Saya sangat menantikan cerita-cerita inspiratif dari Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat membangun jaringan, selamat memperkuat ketahanan keuangan Anda. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.